Suara Dapil sedang berada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, daerah agraris yang menghasilkan telur asin dan bawang merah. Nanti kita akan mengeksplor Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dengan anggota DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro. Ingin tahu seperti apa Bapak Agung Widiantoro menyerap aspirasi dari konstituennya? Mari kita ikuti. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama Brebes. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Brebes berasal dari kata bara dan basah. Bara berarti hamparan tanah luas dan basah berarti banyak mengandung air. Keduanya cocok dengan keadaan daerah Brebes yang merupakan dataran luas yang berair. Brebes tidak hanya dikenal sebagai kota telur asin yang legendaris. Kota kecil di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah ini juga dikenal sebagai sentra bawang merah. Produksi bawang merah Brebes tidak hanya dinikmati masyarakat setempat saja. Saat ini, sekitar 30% lebih pemasok bawang merah nasional berasal dari Brebes. Sementara, untuk wilayah Jawa Tengah, Brebes memasok sekitar 75% lebih kebutuhan bawang merah. Dari data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Brebes, sentra bawang merah terbesar pada 11 kecamatan dari 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Brebes, di antaranya adalah berasal dari Kecamatan Wanasari. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pada episode Suara Dapil kali ini, kita akan menggali aspek-aspek pertanian yang berada di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan petani bawang yang sudah ada di sini. Halo Bapak. Halo. Pak, ini lagi masa bertani atau seperti apa nih Pak? Musim kemarau tapi sekarang sudah tanam bawang. Gitu. Terus ini usia bawangnya ini sedang berapa minggu kah atau berapa bulan? Baru 15 hari. Baru 15 hari ya. Jadi ini kalau bisa dicabut tuh setelah apa Pak? Si bawang-bawang ini? Ya kalau sudah ada buahnya. Baru bisa dicabut gitu ya? Oh, terus ini tuh kendala-kendalanya apa sih Pak kalau menurut Bapak ini? Nah, yang paling pertama, pengairan. Pengairan. Terlambat, sulit. Modal-modal tersebut termasuknya utang dari bank. Bank tersebut kan belum nutup. Bawangnya aja nggak ada yang beli. Harga tersebut termasuk nyusana. Nyusana bagaimana? Kadang-kadang murah, kadang-kadang tahapnya ya dipermainan sama calo sama pembelilah. Salah satu komoditi yang jadi primadona di sini adalah bawang merah. Tetapi sayangnya masyarakat petani di Kabupaten Brebes ini belum bisa merasakan sejahteranya kehidupan ekonomi mereka dari bercocok tanam itu. Pemerintah pernah membangun one stop service, terminal agrobisnis. Tetapi sayangnya teman-teman di pemerintah pusat ini pola pendekatan proyek. Hanya dibangun fisiknya terminal agrobisnis tetapi tidak disertai dengan dukungan keuangan bagaimana agar terminal agro ini bekerja. Bagaimana agar bisa ada koperasi yang mengelola, kemudian hasil pertanian bisa diangkut, dikumpulkan di terminal agrobisnis sebagai one stop service di situ. Pembeli dan pedagang-pedagang besar bisa datang ke situ. Terminal agrobisnis bisa sebagai price leader-nya di situ. Harga ditentukan di situ. Sementara itu belum bisa berjalan secara maksimal. Agung Widiantoro adalah putra asal Brebes, Jawa Tengah, merupakan salah satu wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Dalam kiprah politiknya, sebelum menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, Agung Widiantoro pernah menjadi wakil Bupati Brebes dan Bupati Brebes hingga tahun 2012. Tahun ini, Agung Widiantoro terpilih kembali menjadi anggota DPR RI yang kedua kalinya untuk periode 2019 hingga 2024. Pada periode ini, beliau ditugaskan di Komisi 2.
yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, KPU, Bawaslu, dan masalah otonomi daerah. Pada kesempatan kali ini, Bapak Agung Widiantoro mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti serangkaian kegiatannya, bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya. Kegiatannya kali ini adalah untuk menyelesaikan tugasnya pada periode sebelumnya. Kami bergabung dalam acara pemberian bantuan alat pertanian di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Traktor itu aja. Ya. Saya serahkan 1 unit traktor roda 4 untuk kepentingan kelompok tani. Halo Bapak. Hai Sarah. Saya Laras dari TV Parlemen, Pak. Laras, saya kira Sarah ya. Laras. Iya. Ini. Oh ya. Bu Kadin. Halo, Bu Laras, Bu Kadin ya. Ini siapa, Pak? Pak Basuki. Oh, Pak Basuki, Ya. Pak. Jadi kita ini dari TV Parlemen mau ikut Bapak, kegiatan Bapak selama di Dapil ini, Pak. Boleh ya, Pak ya? Baik. Nah, habis kegiatan apa, Pak, di sini, Pak? Tadi kami habis ketemu dengan kelompok tani penerima manfaat alat pertanian yang dari aspirasi Komisi 4 Agung Widiantoro. Alhamdulillah hari ini sekitar lebih dari 90 alat pertanian kita bagikan kepada kelompok penerima. Pembagian alat pertanian ini diberikan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Kemudian syarat pembagiannya memenuhi syarat berbasis KTNA. Harus punya kelompok tani atau Kapoktan atau juga UBJA, pengelola usaha jasa Alsintan. Kemudian syarat yang lain yang diwajibkan harus masuk di dalam Simluhtan. Itu Simluhtan yang ada di Dinas Pertanian. Alhamdulillah sejak kami di Komisi 4 kami bagikan alat pertanian ini kepada seluruh penerima manfaat dengan gratis. Tidak saya mintain bayaran Rp1 pun. Supaya Angkatan Kerja Pertanian ini lebih hemat di dalam menggunakan biaya produksi. Gitu. Harusnya dicangkul berapa banyak orang, tapi berapa hari, dan berapa rupiah yang dikeluarkan. Dengan adanya traktor ini mereka lebih efisien. Jadi outputnya yang Bapak harapkan itu apa dengan adanya alat tani? Yang saya harapkan utamanya adalah meningkatnya hasil pertanian. Targetnya adalah menciptakan kembali swasembada pangan. Yang lebih penting lagi, sahabat-sahabat muda Angkatan Kerja Pertanian ini tidak malu lagi sama mertuanya. Tangannya belepotan, tidak malu lagi sama pacarnya. Tidak perlu lagi ke Jakarta jadi tukang parkir, jadi buruh di warteg-warteg ya, tapi cukup petani milenial. Tetapi menjadi petani milenial. Betul? Teman-teman ya. Masyarakat mesti berterima kasih, khususnya masyarakat petani. Nah, bagaimana bukti terima kasih kita itu? Nah, apa fungsi alat ini? Terima kasih kita adalah untuk meningkatkan produktivitas tentunya, dan selanjutnya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan para petani. Dan mungkin saya tambahkan satu, Bapak Agung, kami izin tadi disampaikan oleh Bapak Kabid, perlunya ada pendampingan untuk peningkatan keterampilan. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Agung tidak hanya memberikan alat saja, tetapi juga memberikan kepada kami untuk pelatihannya. Seperti itu, Bapak. Kita harapkan setelah menerima alat ini ada peningkatan keterampilan. Tentunya yang tadinya belum bisa mengoperasikan alat mesin pertanian ini, baik itu kultivator, kemudian yang saat ini diserahkan ya, kultivator, traktor roda 4 dan roda 2 itu bisa mereka nanti meningkat keterampilannya, kemudian juga tadi diharapkan nanti menjadi petani-petani yang modern. Bantuan Alsintan yang diberikan untuk Kabupaten Brebes adalah hand sprayer sebanyak 30 buah, traktor roda 34 buah, traktor roda 4 buah, kultivator sebanyak 8 buah,
dan berbagai macam pompa air dengan berbeda ukuran sebanyak 14 buah. Saya yakin yang seyakinnya. Jadi gue hakul yakin bahwa pembangunan di bidang pertanian ini punya daya ungkit kesejahteraan ekonomi. Benar? Sekarang di kabinet jilid kedua ini meningkatkan sumber daya manusia. Priben carane eben wong Brebes pinter. Priben carane supaya anak-anak jenengan sekolah pragat kabeh. Jenengan kudu ngebel duit, nggih? Sekolahnya kudu pragat. Mangane kudu sing bergizi. Jadi anak-anaknya sampean tidak kena stunting alias kuntet. Halo Bapak. Silakan Pak, sini Pak. Bapak ini dapat apa? Kelompok tani Bapak ini dapat apa hari ini? Traktor roda 4 dari Pak Agung. Dapat ini dari Pak Agung ya. Iya. Bapak bisa nggak nyalain ini Pak? Insya Allah bisa. Bisa, udah dicoba? Iya. Udah bisa coba ya? Iya. Cara pembagian penggunaannya tuh sehari Bagiannya dibagi itu gimana? Untuk per wilayah jadinya. Untuk saya kan wilayahnya ada. Jadi setiap wilayah emang udah punya Iya. masing-masing ya Pak? Iya. Alhamdulillah untuk roda 4. Makanya untuk Pak Agung khususnya supaya terus di Tetap di pertanian. komisi di komisi 4. Harapan saya seperti itu. Setelah berkeliling dan mengunjungi konstituen dari Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Tegal, kegiatan Bapak Agung selanjutnya di Desa Sidomulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes adalah melakukan tugas pengawasan terhadap paket bantuan UPO atau Unit Pengembangan Pengelolaan Pupuk Organik. Keberadaan pupuk organik selain untuk memperbaiki kesuburan tanah dan menekan tingginya harga pupuk kimia, dan akhirnya menjadi unit usaha bagi petani. Pemirsa Suara Dapil, kali ini kita sudah berada di desa mana Pak? Sidomulya, Kecamatan? Wanasari, Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes. Ya Pak, ini kita sekarang udah ada di UPO ini ya? Ya, kita ada di kawasan UPO, UPO, Unit Pengelolaan Pupuk Organik, pupuk organik. yang dimiliki oleh kelompok tani Sido Makmur. Saat ini bertekad untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan warga masyarakat yang ada di desa-desa. Istilahnya membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam program UPO ini, pemerintah telah membagikan sejumlah bantuan, sapi sebanyak 8 ekor, kemudian kendaraan TOSA untuk alat angkut pupuknya, terus kemudian juga ada partisipasi. Jadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini sifatnya stimulan, ya. Sapi, gedung pengolahan pupuk, terus kemudian juga ada mesin untuk ngelola ini yang kayak gini nih. Simakan Ini rumput diracah dulu, ya, sehingga gampang untuk dikasih makan. Juga ada partisipasi dari masyarakat. Dari 8 sapi yang diterima, alhamdulillah ada anggota yang menitipkan 1 ekor ya. Kemudian jadi 9 ya. 9. Ada juga anggota yang namanya Safi'i tapi tidak ikut dikasih makan di sini. sapi itu Pak. Sapi ya. Itu ada yang anggotanya namanya Safi'i ikut nggak dikasih makan karena makanannya beda. Program ini tujuannya adalah mengelola kotoran sapi agar menjadi kompos. Yang nantinya Ya. komposnya itu Komposnya bisa itu dijual untuk lagi. dijual kebutuhan warga tani,
diolah untuk lahan pertanian. Gitu. Bagaimana nih Pak, bisa dijelasin nggak awalnya ini berdiri sejak kapan Pak? Berdiri tanggal mulai pas itu 1 bulan lalu, yaitu tanggal bulan Juli. Oh, baru Juli itu ya. Terus apa saja nih Pak yang sudah dihasilkan dari kelompok tani Upo ini? Yang sudah dihasilkan itu komposnya sudah ada, sama ini, tapi cuma itu aja dulu, komposnya aja dulu, tapi masalah lainnya belum. Kendalanya apa nih Pak? Ini mumpung ada anggota dewannya nih Pak, Masalah mungkin kendala mau itu sekalian banyak. dicurahkan gitu ya Pak ya? Apa aja nih Pak Bahkan kendalanya? ini kan namanya juga baru berangkat ya, Iya. itu banyak yang kendalanya. Satu, untuk biaya operasional, namanya juga petani, apalagi ini berpanjang ada penghasilan. Jadi untuk beli operasional itu agak sulit. Kalau mau itu cari TPR itu untuk biaya beli bensin aja nggak ada. Bahan bakar. Curhatnya panjang ini Pak ya? Dan ini kan banyak pakan yang kering. Jadi petani itu belum ada pengetahuan untuk pembuatan jenis pakan yang untuk fermentasi. Contohnya untuk silase atau hai atau UMB itu belum ada ketahuan. Jadi ingin supaya ada pembinaan untuk pembuatan pakan. Jadi tidak banyak pakan yang terbuang. Jadi begini ya, bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, saya rasa semuanya sifatnya adalah untuk merangsang pemberdayaan. Gitu. Kami berharap warga masyarakat pun juga ada partisipasinya. Tadi dari jumlah 8 sudah ada yang menitipkan 1 sapinya. Gitu ya. Tetapi keluhan-keluhan seperti ini bagus. Tanpa saya berkunjung ke dapil, mana mungkin saya tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana kesulitannya. Hari ini saya catat, keluhannya diantaranya membutuhkan biaya operasional, ya kan? Biaya operasional ini ketika musim-musim kering seperti ini, warga tani ini tidak banyak yang bisa panen, sehingga kesulitan. Kalau misalkan nggak bisa tanam, kemudian kesulitan juga untuk operasional ke sana kemari, itu nanti kami catat. Juga tadi ada keluhan berupa sanitasi ya, sanitasi. Kita minta kepada teman-teman korpro maupun penyuluh untuk tetap memberikan bimbingan bagaimana membuat sanitasi yang baik sehingga sehat buat ternaknya, kemudian produksi komposnya juga banyak. Tadi ada kami catat juga tentang bagaimana teknik-teknik pembuatan fermentasi pakan supaya nanti pakannya itu tidak banyak mudah terbuang ya. Akan saya catat, nanti akan saya laporkan kepada Menteri sekiranya bisa dialokasikan untuk biaya pengolahan pakan ini. Semoga apa yang Bapak-Bapak inginkan ini bisa terrealisasi ya Pak ya. Nah, tapi Bapak-Bapak juga harus kasih hasil yang maksimal juga dong ya Pak ya ke Pak Agung. Jangan sudah diberi ini ternyata hasilnya tidak maksimal. Terakhir deh Pak, harapan Bapak untuk Pak Agung ini apa? Untuk Pak Agung ke depannya? Kelompok tani di Kabupaten Brebes, aku juga kan ikut dalam anggota API. Inginnya Pak Agung itu masih di Komisi 4. Jadi Komisi 4 yang masih membidangi pertanian ya. Yang bimbing. Kalau Pak Agung kan sudah nyata. Sudah terlihat ya banyak Itu aja. Nah, selanjutnya kegiatan kita apa nih Pak? Baik, setelah dari sini Ibu lihat bagaimana hasil pengelolaan Upo ini, kita akan bersama-sama melihat dari dekat pengelolaan ternak lele dengan pola budidaya bioflok. Sido Makmur, Dari Desa Sidomulya,
Bapak Agung Widiantoro kembali mengajak tim Suara Dapil untuk menyambangi kelompok tani lele di Desa Luwung Bata, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Walaupun saat ini beliau duduk di Komisi 2, namun beliau tetap concern dalam bidang pertanian, serta kelautan dan perikanan untuk terus memperjuangkan berbagai bantuan lewat CSR mitra kerjanya. Kunjungannya ke Desa Luwung Bata kali ini adalah untuk meninjau dan menyerap aspirasi dari para petani lele. Bapak Agung Widiantoro menggandeng petani lele khususnya di Kabupaten Brebes ini dengan cara memfasilitasi para petani di desa ini baik dalam hal permodalan, teknologi, dan program-program pertanian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha damang? Alhamdulillah. Saya dinten ieu abdi ngraoskeun bunga nu saseueur-seueurna. Karena apa? Bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu setelah sekian lama terpisah jarak dan waktu. Saya datang menjalankan tugas untuk melihat dari dekat bagaimana program yang digulirkan oleh pemerintah ini berupa program biovlog bisa berjalan dengan baik atau tidak. Saya melihat dari dekat, relatif semua berjalan baik. Jadi saya mencoba untuk kasih makan juga, alhamdulillah lelenya sehat-sehat, lincah-lincah kayak anak-anak yang ada di Desa Luwung Bata ya. Mumpung saya datang nih, saya mau tanya sama ibu-ibu bapak-bapak, program ini manfaat apa enggak? Manfaat. Nah, kalau manfaat kira-kira kepengen lagi nggak program ini dikucurkan lagi? Jelas, pengen banget. Nah, kalau kepengen tolong dirawat bareng-bareng ya. Dirawat bareng-bareng, nanti manfaatnya untuk asupan makan anak-anak panjenengan. Dengan asupan bergizi insya Allah jadi anak-anak sehat. Gitu ya. Nah, ini mumpung saya datang, kira-kira kesulitan-kesulitannya apa? Coba. Ya, saya Dedi Pak dari Pokdakan Bina Harapan Bersama. Ya sejauh ini sih kesulitannya mungkin di air Pak. Air terkadang kalau musim kemarau ini susah Pak. Apa namanya, kita ini nguburnya jauh, tapi ya alhamdulillah ada sumur yang masih kuat. Nah yang lainnya mungkin ya kalau pakan masih bisa lah diadakan. Oke. Nah, terus juga kita dari Pokdakan Bina Harapan Bersama juga berharap Pak Agung masih bisa di Komisi 4 lagi. Jadi ke depan nanti apa namanya pokdakan yang lain khususnya di Desa Luwung Bata bisa menerima manfaat lagi Pak. Baik, ini saya catat ya semua kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan kelompok ini. Nanti ikuti petunjuk-petunjuk dari petugas dinas ya Pak ya, ikuti petunjuk-petunjuk dari petugas dinas apa dan bagaimana caranya agar budidaya ini bisa berjalan dengan baik. Sampean kepengen ada tadi yang untuk listrik dan sebagainya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu kira-kira manfaatnya ini setelah nanti dipanen, ini lele itu mau dikemanakan itu? Kita udah ada rencana-rencana ke depan Pak. Jika nanti lele ini panen, kita sebagian ada yang nanti dijual juga ke tengkulak dan sebagian nanti kita akan berinovasi Pak untuk ada keripik lele atau abon lele Pak. Gitu Pak. Baik, terus kira-kira warga yang kepengen menikmati hasil panenan lele gimana tuh, harus beli di mana? Bisa Pak, kita nanti apa namanya kalau supama kita juga tidak semua ke tengkulak Pak, nanti mungkin ada kita agak tandon Pak, maksudnya tempat buat yang udah disortir, nanti barangkali ada warga sekitar yang nanti ada yang beli berapa kilo, nanti kita juga tetap akan melayani Pak. Oh gitu ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sudah mendengar sendiri ya. Kita jaga bersama-sama ya. Saya tanya, ini program turun ke sini sama timnya Pak Agung dimintain duit enggak? Tidak. Enggak kan? Tidak. Karena saya tidak minta duit, tolong saya dibantu. Ya, dibantu dipelihara dengan baik. Kalau saya punya hajat apa, tolong dibantu doa, gitu ya. Saya sudah 2 periode di DPRD, wakil bupati sudah, bupati sudah. Yang belum itu gubernur, menteri sama presiden. Allahumma amin.
Nah, nanti kalau nyalon berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu dukung saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yes, 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 yes. Setelah mengikuti kegiatan Bapak Agung memberikan alat pertanian di Kabupaten Brebes, kami juga diajak untuk bertemu dengan konstituen Bapak Agung di Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Adapun alsintan yang diberikan adalah hand sprayer sebanyak 53 buah, hand traktor sebanyak 21, kultivator 4 buah, dan masih banyak yang lain. Saya terima bantuan traktor dari Pak Agung untuk kepentingan petani kelompok tani Sindang Jaya. Amin. Ya, sakseni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama dengan petani se-Kabupaten Tegal yang hari ini menerima bantuan 16 unit traktor, bantuan dari Kementerian Pertanian melalui aspirasi beliau Bapak Agung, dan kami berharap ini akan mendukung program kedaulatan pangan di Kabupaten Tegal. Pesan buat petani, petani terus semangat untuk menjadi petani, karena petani profesinya ini adalah sebuah pekerjaan yang insya Allah membawa keberkahan, dan saya titip kepada petani terus mempergunakan alsintan sebagai ganti sulitnya penggunaan tenaga manusia, dan ini menjadi salah satu upaya terobosan yang sudah lama dilaksanakan, dan harapan kami petani mempertahankan, menggunakan, dan memanfaatkan bersama kelompok tani bersama-sama. Untuk pertanian, untuk kelompok tani, untuk Kabupaten Tegal, mudah-mudahan dengan bantuan ini mudah-mudahan semaksimal mungkin, mudah-mudahan dipergunakan yang sebaik-baiknya untuk mendukung daripada kedaulatan pangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas aspirasinya Mas Agung Widatoro, sehingga kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Tegal bisa memanfaatkan aspirasi beliau, khususipun yang ada di Kabupaten Tegal. Saya membawa aspirasi Pak dari desa kami, Desa Bersoleh, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang mana di desa kami itu saluran irigasi Pak, khususnya Jides, itu sudah pendangkalan Pak, sudah rata dengan pekarangan. Jadi ketika hujan itu banjir desanya dan sawahnya banjir, tapi sebaliknya ke musim kemarau itu airnya udah nggak bisa ngalir Pak. Ini mendesak sekali adanya pengerukan Pak, untuk memperlancar jaringan irigasi ke tingkat ke sawah Pak. Untuk semua pengurus KTNA dan warga tani serta Ibu Kepala Dinas dan jajaran, saya berterima kasih atas dukungan fasilitasinya. Saya berterima kasih atas kepercayaannya sehingga hari ini bisa membagikan alat pertanian sebagaimana yang diharapkan oleh para kelompok. Saya catat apa yang jadi permohonan dari Bapak Sutarman dan juga saran masukan dari Ibu Kepala Dinas terkait dengan jalan irigasi usaha tani ya, situ Jides ya. Nah, terus kemudian juga tadi ada disampaikan tentang kesulitan kelompok tani yang menerima alat pertanian ini untuk mendapatkan bahan bakar, membeli bahan bakar di SPBU
karena SPBU terikat dengan ketentuan aturan pemerintah dan Pertamina yang tidak boleh melayani penjualan atau pembelian lewat jerigen, nanti akan saya sampaikan kepada kementerian terkait, baik itu Kementerian Pertanian maupun Menteri Perdagangan dan juga BUMN dalam hal ini Pertamina untuk dicari solusinya. Harapan kami mudah-mudahan dengan diterimanya alat pertanian ini mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena target pemerintah adalah menciptakan swasembada kembali di bidang pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agung. Mbak Laras, apa kabar? Baik. Ya Allah, lama nggak ketemu. Iya ya, padahal dari kemarin udah ikutin kegiatan Pak Agung nih Pak. Iya, ini teman-teman kan harap dari tadi nunggu. Oh iya ya, tadi hari ini habis ada kegiatan apa aja sih Pak? Saya bagi alat pertanian, yang sudah ditunggu sama warga Kabupaten Tegal. Pemirsa, ini adalah kegiatan terakhir di Suara Dapil kita hari ini di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Dengan harapannya semua aspirasi dari masyarakat bisa terrealisasi ya. Ayo sama-sama kita teriakan kalau saya bilang Bapak Agung Widiantoro, semua bilang apa? Oke, Bapak Agung Widiantoro.